Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bacaannya cukup panjang, tetapi bacaan yang panjang itu bukan bacaan yang mungkin asing di telinga kita, tetapi bacaan yang sudah sering kali kita dengar. Maka dalam bacaan yang panjang itu ada kata-kata yang sering kali diungkapkan. Nah, ini dalam ilmu hermeneutika, kata yang diulang-ulang berarti pasti memiliki penekanan atau juga makna yang ingin disampaikan kepada setiap pembacanya. Lalu apa yang mau disampaikan oleh penginjil Santo Markus ini kepada kita sekalian di sore hari ini? Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kata yang sering kali diulang adalah kata mendengarkan. Ya, tadi ada 3 tingkatan ya. Kata dengarlah, kata mendengar, dan mendengarkan. Kata dengarlah itu mungkin kalau dalam bahasa Latin, ya, kalau kita ini dia seperti kalimat perintah, dengarlah. Maka orang yang mendengar itu harus dengan siap untuk mendengarkan dan melakukan apa yang didengar. Ya, ini kata dengarlah. Lalu kata yang kedua adalah mendengar. Mendengar ini ada orang yang sedang berbicara lalu kita mencuri dengar itu ya. Nah, ini mendengar. Tapi dia tidak tahu apa maksudnya itu. Ya, dia hanya selewat saja mendengar. Tetapi yang lebih tinggi adalah tingkatannya adalah kata mendengarkan. Kata mendengarkan ini seperti kita di dalam kelas ada seorang guru yang sedang menerangkan sebuah mata pelajaran, lalu anak didiknya duduk dengan diam dan mendengarkan. Kata mendengarkan ini bukan hanya sekedar sebuah tindakan fisik, tetapi juga tindakan hati. Kalau kita bawa dalam suatu permenungan iman, maka tindakan mendengar ya dan mendengarkan itu melibatkan 3 hal. Pertama adalah diri kita, lalu pikiran kita, dan juga adalah hati kita. Maka ketiga hal ini harus benar-benar digunakan. Maka dalam perayaan Ekaristi biasanya orang diajak untuk mari mendengarkan. Maka kan tidak ada lagi ya dalam Ekaristi kita dulu mungkin di paroki ini dulu ada teks bacaan ya, yang kecil yang dilipat itu. Dulu ada, tapi tidak ada karena apa? Pada saat perayaan Ekaristi kita diajak untuk mendengarkan kabar sukacita itu. Jangan orang sibuk, wah lektornya salah baca, wah harusnya katanya bukan itu. Orang mulai mengkoreksi gitu ya. Padahal Ekaristi itu adalah perayaan iman, bukan untuk mengkoreksi. Ya, ini yang ingin disampaikan ya. Bahwa beriman juga bukan untuk mengkoreksi satu dengan yang lain gitu ya. Oh, kamu imannya kurang, kamu imannya kurang belum baik ya. Akhirnya kita jatuh pada hal untuk menghakimi. Padahal kita diajak untuk bertumbuh dalam iman, dalam sukacita dalam iman itu bagaimana? Maka tadi digambarkan oleh penginjil bahwa ada 4 lahan yang disediakan. Pertama di jalanan, ditaburkan benih. Dia tidak bertahan lama karena dia hanya ya tadi dengarkan saja. Ya urusan nanti perintahnya itu benar atau salah ya pokoknya dengarkan saja. Ya. Lalu yang kedua jatuh di tanah berbatu. Ya, dia juga hanya mendengar, ya, tidak melakukan apa-apa. Lalu yang ketiga juga di semak berduri dengan penuh sukacita, tetapi tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan hal-hal lain dan percaya bahwa dirinya pasti bisa. Akhirnya dia terhimpit oleh hal-hal duniawi yang di luar kekuasaannya dia. Maka yang terakhir adalah tanah yang subur. Ya. Dia mendengarkan dengan seksama apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, bacaan Injil yang panjang itu kita diajak untuk mendengarkan. Ya. Semoga tadi mendengarnya tidak sambil tidur gitu ya. Karena mungkin ini bukan suatu perayaan Ekaristi yang dirayakan pada hari Minggu dengan banyak orang, dengan nyanyian yang meriah, dengan perangkat liturgi yang lengkap gitu ya. Mungkin orang ini perayaan apa? Kok begini banget Ekaristinya? Tidak enak lah ya. Karena terbawa suasana dan AC yang cukup dingin di dalam ruangan ini, akhirnya enak juga ya. Suaranya juga romonya bagus itu ya.
lalu kurnya juga bagus, akhirnya benar-benar mendengarkan dalam keheningan. Maka Bapak dan Ibu, saudara dan saudari terkasih, semoga kita tidak sampai pada suatu yang dikatakan keheningan karena kita terpaksa berjibaku atau melawan tantangan-tantangan dunia ini yang bagi kita, terlebih bagi gereja saat ini cukup luar biasa. Yang sangat menarik adalah bahwa akhir-akhir ini gereja dipertentangkan dengan suatu yang dikatakan berkat. Bolehkah orang memberkati? Ya bolehlah, namanya berkat kok. Masa salah? Tapi memberkati mereka yang berdosa, Romo. Ya berkat itu kan pengampunan gitu ya. Apabila mereka tidak mendengarkan gitu ya, berkat itu kan kembali ke kita. Kenapa kita harus mempersoalkan itu? Buat apa kita nah, tapi kan kita tidak seiman, Romo. Nah ini juga salah kalau kita mengatakan. Maka tadi harus benar-benar suatu iman itu harus dipikirkan, ya, diresapi dalam hati dan dikeluarkan dalam tindakan yang menunjukkan cinta kasih Allah. Jangan mengatakan untung rugi. Kalau saya melakukan ini, kira-kira saya untungnya apa? Kalau saya tidak melakukan ini, saya ruginya apa? Seringkali orang beriman, orang Katolik jatuhnya seperti itu. Mau jadi anggota kur, kalau kur, kira-kira saya dikenal orang atau tidak? Kalau saya jadi wakil dewan pastoral paroki, kira-kira saya dikenal atau tidak? Gitu ya. Kalau saya menjadi pengurus di lingkungan, kira-kira saya menjadi orang hebat atau tidak? Orang mulai menimbang-nimbang bahwa tindakan semua yang ada di gereja itu hanya satu, ya, tindakan pelayanan dalam kasih. Maka jangan kita menimbang-nimbang itu, ya. Karena kalau kita menimbang-nimbang itu, kita akan menjadi seperti 3 tanah tadi, di tanah yang di jalanan, di tanah yang berbatu, dan juga tanah semak duri. Apa yang mau kita cari? Ya, mau mencari kekayaan di dalam gereja? Nggak mungkin, nggak akan bisa dapat. Ya, karena apa? Gereja saja miskin gitu ya, dapat sumbangannya juga dari umat gitu. Romonya juga bisa gemuk-gemuk itu karena apa? Rantangan dari umat, walaupun banyak tantangannya. Ya. Tetapi itu adalah suatu gambaran sebagai gereja. Kita jangan pernah mencari sesuatu yang mungkin dalam kehidupan kita itu yang tidak mungkin. Cari sesuatu yang pasti. Yang pasti adalah bersekutu dengan Tuhan, menumbuhkan iman kita, ya. Walaupun sedikit yang merayakan novena ini, bukan berarti mereka yang tidak ikut itu tidak boleh merayakan nanti ulang tahun gitu ya. Bener kan? Ya. Ya. Di sini umatnya berapa ya? Ada 4.000, 5.000? 4.000. Masih, saya boleh sombong sedikit. Umat saya 12.000 sekian. Ya. Sekali misa itu ya kurang lebih yang datang 2.000-an. Ya. Sekali misa. Ya. Enggak tahu lah mereka mau mendengarkan romonya atau tidak, yang penting kolektenya ada lah. Ya artinya menunjukkan bahwa itulah yang dibutuhkan oleh gereja. Ya kita tidak perlu mencari sesuatu yang ini, tetapi menumbuhkan iman dalam sukacita dengan pemberian diri. Ya. Ketika orang menemukan sukacita, dia akan memberikan dengan ikhlas apa yang dibutuhkan oleh gereja. Ya, entah itu pelayanan diri, entah itu juga kesiapan diri ya. Apalagi kalau misalnya mendekati nanti pergantian pengurus dewan pastoral paroki ya, pengurus di wilayah dan lingkungan ya, yang tadinya aktif tiba-tiba mulai tidak aktif karena takut dipilih. Ya. Yang tadinya rajin ke gereja tiba-tiba mulai tidak rajin ke gereja. Alasannya, Romo kalau rajin-rajin nanti dilihat romonya, oh bapak ini bagus jadi di dewan, nah ya, bapak ini baik, oh imannya juga selalu dijaga dengan sering ke gereja. Jangan salah, orang yang ke gereja juga belum tentu imannya kuat. Orang yang rajin berdoa belum tentu juga imannya bertumbuh dalam kebaikan. Maka tadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mampu melibatkan Allah dalam segala perkara kita. Tidak perlu memikirkan tentang untung dan ruginya, tidak perlu memikirkan apakah kita menjadi pribadi yang populer atau tidak, tetapi kita melakukannya itu dalam Tuhan, segala-galanya pasti akan dilengkapi oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, saya bertugas di tempat ini mungkin kurang lebih 13 tahun yang lalu, ya, menjadi seorang frater. Lalu akhirnya dikirim di satu tempat yang di mana 2 orang imam yang pernah bertugas di sini juga pernah bertugas di sana. Di Kuspan Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
Dan saya merasakan apa yang ditakutkan oleh kedua saudara saya itu. Ya, jauh dari mana-mana dan tidak ada apa-apa. Bapak dan Ibu tahu bahwa di Kalimantan itu susah listrik. Hidup dengan listrik 6 jam. Saya bilang, orang yang pandai sekali berdoa, orang yang dekat dengan Tuhan belum tentu imannya tumbuh. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Ya. Waktu itu saya harus pergi pelayanan, sudah malam hari. Ya. Pulang dengan motor harus kurang lebih 2,5 jam lah. Ya, bawa motor sendirian. Ya, pulang setengah 10 kalau di kota besar ya masih sore lah itu. Tapi kalau di pedalaman Kalimantan, wah, gelapnya nauzubillah min zalik. Ya. Gelap banget, lebih gelap daripada kulit saya. Ya. Ya. Jadi dalam kegelapan itu ya saya pulang ya beranggap bahwa saya adalah anak Tuhan, saya berani. Tiba-tiba di depan itu karena lampu motor saya sorotannya panjang, jadi saya melihat sekelebat gitu ya, putih-putih goyang-goyang gitu. Saya lalu mulai mengatakan, Tuhan Allah, apa itu sudah. Lalu saya mulai berdoa, Bapa kami ya. Terus saya bilang ini kok, kenapa tidak hilang udah doa Bapa kami, Salam Maria. Saya tidak tahu itu ya. Mungkin yang saya doakan sudah satu peristiwa kayaknya. Ya. Tapi kok tidak hilang-hilang gitu. Ya, saya mulai gemetar gini. Mungkin sabda Tuhan benar. Ya, hal seperti ini ya bukan hanya soal doa, tetapi juga keyakinan kita. Ya, seperti para murid ya, mereka sudah diberikan kuasa oleh Yesus, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkan. Mungkin juga saya seperti itu. Saya sudah ditabiskan jadi imam, tapi kenapa saya tidak berani? Ya. Di dalam kebimbangan itu saya tetap jalan ya. Saya mengatakan ya kalau jatuh dari motor tidak apa-apa. Semoga tidak dimakan oleh ular atau babi hutan. Ya. Lalu saya jalan. Pas sudah mulai dekat saya baru sadar itu ya, baru tersadarkan bahwa saya tadi sebelum berangkat melewati sebuah kuburan. Dan itu bayangan putih itu ternyata adalah baju yang meninggal kebetulan adalah kepala desa, dan baju kepala dinas PDH-nya itu yang putih-putih itu digantung di kuburan. Jadi malam-malam kena angin ya, saya pikir setan. Ternyata itu tidak. Ya, saya mengatakan baru seperti itu saja, digoda seperti itu saja, kita sudah mulai bimbang. Bapak dan Ibu ingat ini seorang pastor loh. Ya, bagaimana kalau yang bukan pastor itu ya? Yang mungkin doanya yang membedakan saya dengan Bapak dan Ibu kan hanya karena rahmat tabisan. Ya, lainnya sama-sama dari rahim seorang ibu. Makanya masih nasi. Ya mungkin bedanya saya lebih banyak, Ibu lebih sedikit gitu ya. Masih sama. Tetapi ya mungkin karena saya menjadi seorang imam, saya harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi tadi apabila tidak ada kesatuan antara hati, pikiran, dan diri saya, yang seperti tadi itu menjadi ketakutan-ketakutan ya, tentang masa depan, tentang segala hal. Maka ini kembali dalam perjalanan hidup kita menjadi orang beriman. Kira-kira kita ini sudah sampai di taraf yang mana menjadi lahan yang subur bagi Allah. Jangan-jangan kita hanya mengatakan, oh saya ini adalah orang yang berani, sok datang sendiri ke tanah Kalimantan kalau berani. Saya yakin Bapak dan Ibu bergetar kakinya ketika menginjakan tanah di tanah Borneo dan ketika melihat orang mengeluarkan mandau. Karena mandau ketika sudah keluar tidak boleh masuk tanpa ada darah. Ya, itu dalam acara adat. Ya. Tapi sekarang tidak seperti itu. Orang Kalimantan, orang Dayak baik-baik. Ya. Saya sudah hidup di sana 2 tahun ya. Walaupun ya saya mendapat julukan baru di sana ya, karena di perkebunan sawit banyak orang Flores. Memang Romo Dion tuh kurang ajar ya. Dia memberi saya ini pekerja sawit yang baru katanya. Padahal saya adalah seorang pastor ya, seorang Romo dia bilang gitu. Dan mereka percaya lagi. Ya mungkin karena memang banyak orang Flores di sana, jadi mereka percaya oh ini yang kerja di kebun sawit ya. Tapi saya boleh bangga ya, pekerja di kebun sawit dihormati oleh Kapolsek dan Ramil. Ya. Karena mereka tahu saya pastor, mereka datang hormat saya dulu. Orang mulai pangkatnya lebih tinggi. Ya. Bahkan seorang
wakil komandan batalion Raja Pandita di perbatasan Indonesia Malaysia. Dia juga hormat sama saya walaupun dia Protestan, tapi dia tahu saya pastor. Ya. Dia beri hormat sama saya, maka anak buahnya bilang, "Wih, pangkatnya lebih tinggi lagi dari komandan kita," katanya. Maka setiap kali saya main ke sana cuma pakai motor, mereka siap sedia gitu ya. Siap, Dad. Wah, padahal saya bukan komandan mereka. Ya. Tapi itulah kebahagiaan, kegembiraan kita. Tetapi itu yang seperti itu adalah kegembiraan sesaat yang mau mengajarkan kita, mari kita menumbuhkan kesatuan kita dalam Tuhan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, jatuhnya tadi kita berdoa tetapi tidak dilandasi dengan iman, doa itu bahkan menjadi sia-sia. Mau doanya 8 penjuru mata angin kah? Ya, mau satu peristiwa dalam doa rosario atau mau doa novena yang apa, tetapi tidak dilandasi dengan iman akan menjadi sia-sia. Maka novena yang kita lakukan di sore hari ini juga walaupun orangnya sedikit harus dilandasi dengan iman. Kita sebagai paroki, sebagai gereja akan merayakan ulang tahun yang ke-30. Mungkin bukan usia yang dikatakan muda ya, atau juga dikatakan tua, tidak, karena belum terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Tetapi ini adalah gereja yang bertumbuh. Ya. Maka dalam pertumbuhan itu harus disadari tentang kebersamaan kita dengan Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu di sini memiliki kelekatan dan kedekatan dengan Tuhan dengan caranya masing-masing. Maka pertahankan itu, tingkatkan itu, dan buatlah itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dalam menapaki masa depan yang telah dijanjikan Tuhan, penuh kemenangan dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati kita. Amin.